Baik, pada video sebelumnya kita sudah membicarakan dan memperkenalkan apa itu ekstrim, TPW, dan juga MHF. Jika ada yang kurang jelas, boleh diulang lagi videonya dan bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, kita masuk ke CSAK, candlestick arah kukuh. CSAK ini adalah candle penunjuk arah, di mana dia juga berfungsi sebagai candle pergantian tren. Nanti kita akan lihat seperti apa CSAK ini. Ciri-ciri CSAK itu ada dua, CSAK buy dan CSAK sell. CSAK buy ciri-cirinya dia menembus MA low, MA high dan mid BB dari bawah, dan CSAK sell adalah kebalikannya, menembus MA high, MA low dan mid BB dari atas. Contoh nanti akan menyusul langsung di chart. CSAK yang bagus itu terjadinya setelah MHF, dan untuk memvalidkannya satu TF time frame di bawahnya terjadi momentum. Dan CSAK yang baik itu adalah CSAK yang mengikuti tren pada time frame yang di atasnya. Berikut langsung saja kita lihat di chart contoh CSAK sesuai yang sudah dijelaskan tadi. CSAK sell adalah candle yang menembus MA high ataupun MA low dan mid BB. Di sini kita lihat, dan dia yang bagus adalah terjadi setelah ekstrim TPW MHF. Ini ekstrim TPW MHF. Ini MHF. Sebelumnya ada ekstrim. Ini adalah TPW-nya. Kotak pertama ekstrim seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, dia menuju TPW dan dia naik dan tidak mampu dan terjadi MHF, dan setelah MHF inilah CSAK. Artinya signal awal pembalikan tren yang ditunjukkan oleh ekstrim valid ya, karena setelah ekstrim dia ke TPW dan terjadi MHF. Setelah MHF kemudian dia konfirmasi bahwasanya memang betul tren ini akan berbalik. Tren pada time frame tersebut ya, tren pada H1, bukan di semua time frame. Ini mewakili setup pada time frame tersebut. Terus seperti tadi yang saya jelaskan, CSAK yang valid itu satu time frame di bawahnya harus terjadi momentum. Mari kita buktikan. Kita tandai dulu CSAK-nya ini. Nah, ini dia. Ini candle, ini kita hapus dulu. Ini adalah candlestick arah kukuh sell. Dia menembus MA MA low dan mid BB. Ini adalah candlestick arah kukuh sell. Coba kita lihat apa yang terjadi di time frame di bawahnya. Kita lihat tanda kuning ini di time frame M15. Apakah betul terjadi momentum di situ? Betul.
Di sini terjadi momentum di low BB. Berarti CSAK yang di H1 ini adalah CSAK yang valid. Begitu teman-teman. Jadi semua setup dan signal di BBMA itu bisa kita konfirmasi valid atau tidaknya dengan multi time frame. Jadi kita tidak menduga-duga, semua memang sudah ada validasinya. Ekstrim itu apakah valid atau tidak bisa kita validkan. Kemudian MHF itu valid atau tidak bisa kita validkan, seperti tadi pada video sebelumnya, yaitu MHF yang valid pada satu time frame di bawahnya terjadi ekstrim. Begitu juga dengan CSAK ini, CSAK yang valid satu time frame di bawahnya terjadi momentum. Ini contoh CSAK sell. Kita cari contoh untuk CSAK buy. Sebenarnya banyak, cuma kita cari yang sebelumnya terjadi ekstrim. Nah, ini bisa juga. Ini sudah saya tandai tadi ya. Ini ekstrim juga. Tadi belum dijelaskan di video sebelumnya, ekstrim itu ada beberapa jenis dan salah satunya adalah ini. Nanti di kesempatan yang lain akan kita bahas jenis-jenis ekstrim. Ini sudah saya tandai CSAK buy, dia menembus MA high dan mid BB dari bawah ke atas. Artinya dia menunjukkan arah, pergantian arah dari sell ke buy. Kita lihat apakah valid dia di time frame 15, apa yang terjadi. Jika terjadi momentum maka dia valid. Momentum berarti valid. Jika valid, seharusnya harga terus naik karena tren sudah berubah. Betul ya. Dan sekali lagi, ini bukanlah tempat entry. Ekstrim, TPW, MHF, CSAK itu bukanlah tempat entry. Itu adalah setup yang terbentuk, signal yang terbentuk sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Namun ada beberapa trader BBMA yang spesialis, dia mengambil signal MHF misalnya. Tapi menurut founder BBMA, entry terbaik itu adalah re-entry setelah CSAK. Untuk re-entry ini akan kita bahas pada video-video selanjutnya di lain kesempatan. Demikian, semoga bisa bermanfaat.